Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini? Minggu 26 Januari 2025. Hari Minggu biasa ketiga. Hari Minggu Sabda Allah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, lanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada zaman sebelum kehadiran Yesus, bangsa Yahudi berharap atau punya mimpi akan kehadiran Mesias yang membebaskan mereka. Mereka berharap Mesias yang diharapkan itu hadir dan bisa membebaskan mereka dari semua penderitaan dan membangun kerajaan baru yang serba adil, yakni kerajaan Allah. Bangsa Yahudi sebelum kehadiran Yesus dijajah oleh banyak bangsa. Pada zaman Yesus mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka merasakan ketidakadilan dan penindasan, karena mereka merindukan atau mengharapkan kehadiran Mesias yang membebaskan mereka. Ada harapan ketika Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah mulai menampakkan, dan ia menyatakan dirinya sendiri. Roh Tuhan ada padaku, karena aku telah diurapinya untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin, dan pemberitaan pembebasan kepada para tawanan, untuk mewartakan kepada orang buta bahwa mereka dapat melihat, menyembuhkan orang yang patah hati, menyelamatkan orang yang ditindas, serta memaklumkan tahun rahmat Tuhan. Yang disampaikan Yesus menegaskan apa yang dilakukannya selama berada di bumi. Ia datang untuk orang-orang tertindas, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang dikucilkan dari kehidupan masyarakat, dan orang-orang berdosa. Reaksi orang berbeda-beda akan apa yang disampaikan Yesus. Pada mulanya mereka mengagumi kebijaksanaannya, namun kemudian mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin kebijaksanaan itu bisa berasal dari seorang anak tukang kayu.
Dan akhirnya mereka menolaknya. Penolakan terhadap Yesus lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa ia menyampaikan kebenaran. Kebenaran-kebenaran itu tidak sekedar janji-janji mulut seperti yang dilakukan para pemimpin kita. Melainkan Yesus sungguh melakukan ketika ia menjatuhkan pilihan kepada orang-orang miskin dan tertindas, maka ia sungguh-sungguh membela mereka. Dia tidak cuma berbicara tentang cinta, tetapi mencintai semua orang sampai mati. Dia tidak cuma bicara tentang pengampunan, tetapi ia mengampuni semua orang berdosa. Ia tidak hanya bicara tentang balas kasih, tetapi ia berbelas kasih kepada semua orang. Semua yang dilakukan Yesus menjadi harapan baru bagi mereka. Kehadiran Yesus melegakan banyak orang. Kemanapun Yesus hadir selalu menjadi sukacita bagi banyak orang. Semua datang pada Yesus dan mendapatkan kepuasan dalam hidup. Yang sakit dan menderita dipulihkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, seruan Yesus untuk menghadirkan tahun rahmat Tuhan adalah seruan untuk kita juga. Tahun 2025 ini kita merayakan tahun jubileum dengan tema Pesiara Pengharapan. Dalam tradisi Katolik, tahun jubileum merupakan waktu untuk membaharui spiritual, penebusan dosa dan perbuatan amal kasih. Pertanyaan untuk kita, apakah kita bisa menjadi harapan bagi semua? Bagi keluarga kita, bagi komunitas kita. Inilah yang perlu kita jawab. Saat Yesus mengatakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ia wujudkan dengan tindakan nyata. Memberikan pengharapan bagi banyak orang. Orang menemukan sukacita, kebahagiaan bersama Yesus. Kita juga diundang untuk mewujudkan harapan itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan kita lewat sikap dan kepedulian kita. Semoga pesan Injil hari ini menggugah kita semua untuk menjadi pengharapan baru bagi banyak orang lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.